Satu perikop, satu hari. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Bapak Ibu Saudara, di dalam perumpamaan tentang pengampunan ini ada beberapa hal yang mau ditekankan di dalam bagian ini. Yang pertama adalah bahwa dosa kita manusia ini begitu besar adanya, dan dosa itu tidak mungkin dapat dibayar. Itu poin yang pertama. Tapi poin yang kedua, karena dosa yang begitu besar adanya yang tidak mungkin kita bisa bayar, maka Tuhan datang mengampuni, membebaskan kita dari dosa tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kalau dosa kita yang begitu besar itu telah diampuni, sudah dibebaskan oleh Tuhan, maka saya dan saudara juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini yang disampaikan di dalam perumpamaan tentang pengampunan ini. Dosa kita yang begitu besar adanya, ada Allah yang kemudian membebaskan kita dari dosa yang tidak mungkin kita bisa bayar. Kemudian saya dan saudara juga punya kewajiban untuk mengampuni orang lain karena kita telah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dosa orang lain terhadap kita, kesalahan orang lain kepada kita relatif kecil sekali kalau dibandingkan dosa kita terhadap Tuhan. Inilah yang harusnya menyadarkan saya dan saudara untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain, mari kembali ingat akan bagaimana Allah sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, mohon pertolongan Tuhan untuk kita mampu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita juga tidak akan diampuni. Ini disampaikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya kita juga dapat mengampuni orang lain yang bersalah terhadap kita, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin.